Artis multitalenta Dorce Gamalama tutup usia. Selama beberapa waktu terakhir, Dorce menderita komplikasi penyakit dan selama 3 minggu dirawat di rumah sakit karena terpapar COVID-19. Setelah berjuang melawan penyakitnya, Dorce Gamalama kini telah tiada. Artis multitalenta ini tutup usia di RSPP Simpruk Jakarta sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dorce Gamalama lahir dengan nama asli Dedi Yuliardi Asyadi 58 tahun lalu. Ia dikenal sebagai pembawa acara, penyanyi, dan juga aktris. Lebih dari 30 tahun dunia seni tanah air lekat dengan nama Dorce Gamalama atau yang biasa disapa Bunda Dorce. Kondisi Dorce beberapa waktu terakhir mengidap komplikasi penyakit. Segala aktivitasnya pun dilakukan di kursi roda. Saya mewakili Rumah Sakit Pusat Pertamina mengucapkan berbelasungkawa, berduka cita yang sedalam-dalamnya meninggalnya Bunda Dorce. Semoga segala amal ibadah beliau diterima di sisi Allah. Dorce sempat dirawat selama 3 minggu akibat terpapar COVID-19. Ia juga diketahui memiliki riwayat penyakit diabetes yang cukup panjang, batu ginjal, hingga Alzheimer. Jenazah Dorce disolatkan secara prosedur COVID-19 di Masjid Al-Hayu Lubang Buaya, Jakarta. Jenazah dimakamkan di satu liang lahat dengan sepupunya di TPU Bantar Jati Cipayung, Jakarta. Selamat jalan Dorce. Tim Liputan iNews melaporkan. Meninggalnya artis Dorce Gamalama menyisakan duka bagi kerabat dekat dan rekan-rekannya. Penceramah Gus Miftah hingga Menteri BUMN Erick Thohir pun mengungkapkan bela sungkawa. Berbagai ucapan duka mengalir dari rekan-rekan sesama artis hingga petinggi negeri atas kepergian artis Dorce Gamalama untuk selamanya. Salah satunya Menteri BUMN Erick Thohir yang mengatakan Indonesia telah kehilangan sosok bunda yang disayangi masyarakat di akun Instagramnya. Erick tidak menyangka Dorce Gamalama meninggal dunia di usia 58 tahun. Karena beberapa waktu lalu, Erick sempat menjenguk Dorce saat dirawat di Rumah Sakit Pertamina Simpruk, ia masih bisa bercanda. Beliau ya, waktu saya kunjungi masih lucu dan semangat gitu. Dan bagaimana ya beliau sangat juga berpesan saat itu perhatian dari pemerintah pada sektor-sektor informal. Saya juga susah mengikan, cuman kan ada gimmick-gimmick dari Bunda Dorce kalau ada di talk show apa itu kan ada gerakan-gerakan yang berbeda. Tidak hanya Menteri BUMN, kabar duka ini juga membuat pendakwah Gus Miftah mengucapkan duka di akun media sosialnya. Selain itu, Gus Miftah juga menyampaikan doa bagi almarhum. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya turut berduka cita dan berbela sungkawa sebesar-besarnya atas meninggalnya Dedi Yuliardi Asyadi alias Dorce. Hari ini kita lupakan semua kontroversinya, kita fokus kepada kebaikan-kebaikannya, fokus mendoakannya sehingga almarhum mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keduanya mendoakan artis yang akrab disapa Bunda Dorce agar diampuni segala dosa dan kesalahannya. Sementara itu, usai otopsi, jenazah Linda Astuti atau dikenal dengan Novi Amelia dibawa ke kampung halamannya di Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Novi Amelia tewas setelah melompat dari lantai 8 apartemennya.
Sejumlah kerabat mendatangi kamar jenazah Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta untuk memastikan perempuan 35 tahun tersebut adalah Linda Astuti atau biasa dikenal dengan nama Novi Amelia. Usai otopsi, jenazah Linda Astuti atau dikenal dengan Novi Amelia rencananya dibawa ke kampung halamannya di Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Novi dipastikan meninggal dunia usai melompat dari lantai 8 tower raffles apartemen tempat korban menginap. Dari hasil keterangan saksi dua security yang kita ambil, mereka kebetulan melakukan patroli, kemudian dia melihat ada sesosok orang yang berdiri lagi duduk di luar tembok, list tembok di luar samping jendela lantai 8 daripada apartemen tersebut. Kemudian security sempat melarai, teriak dari bawah, mungkin tidak terdengar karena terlalu tinggi. Kemudian di waktu yang singkat, orang tersebut menjatuhkan diri. Sebelumnya seorang wanita nyaris tanpa busana ditemukan tewas mengenaskan setelah melompat dari lantai 8 Tower Raffles Kalibata City, Pancoran, Jakarta Selatan, Rabu dini hari. Belakangan diketahui wanita tersebut adalah Novi Amelia, seorang penghuni apartemen yang berprofesi sebagai fotomodel. Belum diketahui penyebab Novi nekat lompat bunuh diri dari lantai 8 apartemennya. Dari Jakarta, Helmi Sajangbati, iNews melaporkan. Seorang remaja kelas 2 SMA di Bekasi, Jawa Barat tewas dikeroyok massa usai diteriaki begal. Orang tua korban berharap polisi segera menangkap para pelaku yang menganiaya anaknya. Dituduh membegal, seorang remaja di Bekasi, Jawa Barat menjadi bulan-bulanan warga hingga tewas. Remaja kelas 2 SMA dituduh membegal motor warga yang sedang melintas di Jalan Raya Tanjung Baru, Kecamatan Cikarang Timur, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Ketua RW setempat datang ke lokasi untuk mengamankan korban, namun tidak berhasil karena banyaknya warga yang menghakimi. Korban sempat dibawa ke Rumah Sakit Kramat Jati, namun nyawanya tak tertolong. Setelah itu, setelah dipukulin juga tuh, udah saya halang-halangin, ternyata nggak kuat. Saya telepon, Abi Masfol kebetulan lagi sakit. Saya telepon lagi, laporan ke Babinsa, baru tuh Babinsa datang. Ternyata anak itu udah dibawa kemari tuh, di sini. Dipukulin warga juga, tadinya mau dihalangin sama saya. Sementara orang tua korban tak menyangka jika anaknya tewas secara tragis dihakimi massa. Tiba-tiba saya dapat kabar tengah malam anak saya sudah digebugin sama massa. Pokoknya saya minta keluarga minta keadilan aja. Keadilan harus ditegakkan. Itu aja yang saya minta. Korban pamit ke orang tuanya untuk menghadiri resepsi pernikahan bersama teman wanitanya. Orang tua korban mendapat kabar anaknya dihakimi warga dari media sosial. Dari Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Sementara itu, polisi menangkap 5 pelaku begal sadis yang beroperasi di Jalan Raya Kranggan, Jati Sampurna, Kota Bekasi. Dalam kasus ini, seorang anggota BRIMOB menjadi korban dan mengalami luka parah akibat sabetan senjata tajam. Seorang anggota BRIMOB Polri Aibda Edi Santoso menjadi korban begal di Jalan Raya Kranggan, Jati Sampurna, Kota Bekasi Selasa dini hari. Peristiwa berawal saat korban dalam perjalanan pulang kerja dari arah Pondok Gede menuju ke Cilengsi. Tak lama kemudian korban dipepet oleh pelaku dan langsung dibacok menggunakan senjata tajam jenis celurit. Korban pun terjatuh dari kendaraannya. Para pelaku kemudian membawa kabur sepeda motor milik Aibda Edi. Jam 2.15 yang motor yang korban ini dipepet. Jam 2.15 pagi itu ya, dini hari. 2.15 ya, jam 02.15 motor itu dipepet di sini. Terus yang satu dia bertiga, pelakunya itu 3 orang. Celurit itu tiba-tiba langsung nyabet. Polisi bergerak cepat menangkap 5 pelaku begal yang membacok Aibda Edi Santoso. Para pelaku saat ini tengah diperiksa intensif di Polres Metro Kota Bekasi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. 4 dari 5 pelaku begal sadis di Kota Bekasi masih di bawah umur. Kelimanya kini telah ditetapkan sebagai tersangka dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Korban dalam hal ini seorang anggota Polri berpangkat Aibda, inisialnya adalah ES, umur 41 tahun, berdinas di Korps BRIMOB
Polri di Kelapa II. Tersangka yang berhasil diamankan, ditangkap adalah seluruhnya yang terlibat dalam kejahatan ini. Ada 5 orang yang tadi kita tampilkan. 1 inisialnya MH, umur 17 tahun. Ini perannya adalah otak dari terlaksananya tindak pidana tersebut dengan mengajak tersangka lainnya untuk menentukan lokasi berbuat kejahatan atau pencurian dengan kekerasan. Kemudian yang kedua, inisialnya RMI. Ini laki-laki usia 21 tahun. Perannya membacok korban ke arah punggung. Kemudian membuat korban tidak berdaya serta mengambil motor korban. Kemudian tersangka yang ketiga, inisialnya AM. Ini laki-laki usia 16 tahun. Peran mengambil motor korban. Kemudian yang keempat, tersangka inisialnya MAL, laki-laki umur 17 tahun. Ini perannya menyediakan dan menyimpan senjata tajam yang digunakan untuk kejahatan. Kemudian tersangka kelima, inisialnya RH, laki-laki 16 tahun. Ini perannya menyimpan motor hasil kejahatan. Kemudian juga nanti dia yang akan menjual motor tersebut secara online. Seorang ayah tiri tega menganiaya anaknya yang masih balita. Tidak hanya itu, pelaku juga kerap mencabuli anak tirinya yang berusia 7 tahun. Agus Salim, 28 tahun, menjadi tahanan Polres Belawan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya terhadap anak tirinya. Pria ini dilaporkan istrinya karena kerap menganiaya anaknya yang baru berusia 4 tahun. Dari hasil visum, anak tiri pelaku mengalami sejumlah luka lebam, luka gigitan, hingga retak di bagian tulang kepala sebelah kiri. Sementara itu, dari hasil pemeriksaan polisi, terkuak fakta baru, pelaku juga pernah mencabuli kakak korban yang baru berusia 7 tahun. Yang bersangkutan ini pengakuannya 2 kali melakukan pencabulan terhadap anak tirinya. Anak tiri yang ini, anak tiri yang dibawa oleh istrinya. Bukan yang lain kan, soalnya anak tirinya ada 3 nih, Bang. Iya, ini anak tiri dari yang si kecil ini, yang si korban ini. Iya, kakak beradik. Karena antara kakak beradik ini satu rumah dengan ayah tirinya. Kini pelaku harus mendekam di sel tahanan Polres Pelabuhan Belawan. Pelaku dijerat pasal berlapis terkait penganiayaan dan pencabulan dengan hukuman maksimal 20 tahun penjara. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, iNews melaporkan. Niat ingin menanyakan informasi seleksi calon paskibraka, seorang siswi SMA di Kabupaten Lempong Bengkulu justru dicabuli oleh senior paskibrakanya. Sempat buron selama sebulan, pelaku akhirnya berhasil diringkus polisi. NA, pemuda 20 tahun asal Kecamatan Kabupaten Lebong Bengkulu ini diringkus polisi usai dilaporkan telah mencabuli seorang siswi SMA berusia 16 tahun. Orang tua korban sempat meminta pertanggungjawaban pelaku, namun pelaku justru kabur. Pelaku yang sempat buron 1 bulan akhirnya dibekuk di Kota Bengkulu. Kejadian berawal saat korban yang berniat mencari informasi tentang seleksi pendaftaran paskibra menghubungi pelaku melalui pesan singkat. Pelaku lantas mengajak korban untuk bertemu. Usai mengajak korban berkeliling, pelaku justru membawa korban ke rumahnya dengan alasan berteduh karena hujan. Namun di rumah tersebut, pelaku justru memperkosa korban. Satu orang laki-laki yang berinisial NA, pekerjaan kalau berdasarkan KTP itu pelajar atau mahasiswa, yang beralamatkan di Desa Tabak Baru 2, Kecamatan Lebong Atas, yang diduga tentang persetubuhan anak di bawah umur berdasarkan laporan polisi. Akibat ulah cabulnya, pelaku dijerat dengan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara.
Sidang perdana kasus pelecehan seksual dengan terdakwa pemilik sekolah di Kota Batu, Jawa Timur digelar di Pengadilan Negeri Malang. Masa meminta Pengadilan Negeri Malang tegas dan bisa memberikan hukuman yang adil. Sidang perdana kasus kekerasan seksual dengan terdakwa pemilik sekolah Selamat Pagi Indonesia Kota Batu digelar di Pengadilan Negeri Malang. Sidang dengan agenda pembacaan dakwaan digelar secara tertutup. Bahkan Ketua Komnas Perlindungan Anak, Aris Merdeka Sirait yang turut hadir, tidak diperkenankan untuk ada di dalam ruang sidang. Aris mengaku ingin tahu pasal yang akan digunakan jaksa penuntut umum pada terdakwa JE yang turut hadir dalam sidang perdana ini. Ternyata memang JE sudah ditahan dan tadi juga dihadirkan untuk mendengarkan dakwaan. Jadi itu sesuatu yang saya hormati, bahwa Kejari sungguh-sungguh menegakkan hukum bahwa setiap kali berkas perkara yang sudah dianggap P21, maka secara fisik orangnya juga atau tersangka juga diserahkan. Tadi sudah dihadirkan. Saya kira itu sesuatu yang luar biasa. Yang kedua, tentu kita akan dengarkan dakwaannya apa. Pasal yang berlapis itu yang mana. Dalam sidang ini, terdakwa JE disangkakan dengan Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman minimal 3 tahun dan maksimal 15 tahun penjara. Unjuk rasa dari massa gabungan masyarakat berbagai elemen mewarnai sidang ini. Massa meminta Pengadilan Negeri Malang tegas dan bisa memberikan vonis yang adil terhadap kasus predator anak yang mencuat sejak 9 bulan lalu. Influencer dan juga Crazy Rich Medan, Indra Kents, mangkir dari pemeriksaan terkait penipuan investasi. Indra Kents dikabarkan tengah berobat ke Turki. Crazy Rich Medan Indra Kesuma atau Indra Kents mangkir dari pemeriksaan kasus dugaan penipuan berkedok trading binary option, aplikasi binomo yang disebut judi online. Ini karena kedua kalinya Indra Kents mangkir dalam pemeriksaan kepolisian. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Utara akan melakukan pemanggilan ketiga Indra Kents pada pekan depan untuk klarifikasi. Kita mendalami saat ini ada satu laporan yang kita terima, kerugiannya sekitar 45 juta. Sebelumnya di TV Deksus Bareskrim Polri melayangkan panggilan resmi terhadap Indra Kents yang menjadi terlapor di kasus investasi bodong aplikasi binomo. Indra Kents diperiksa pada Jumat lalu pukul 10 waktu Indonesia Barat. Mantan Sekretaris Umum FPI Munarman menjalani sidang lanjutan kasus dugaan tindak pidana terorisme. Sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur beragendakan pemeriksaan terdakwa. Sidang lanjutan kasus tindak pidana terorisme yang menjerat mantan Sekretaris FPI Munarman digelar secara tertutup Rabu siang. Sidang beragendakan pemeriksaan terdakwa atau mendengarkan keterangan terdakwa. Sidang juga menghadirkan sejumlah barang bukti, yaitu buku-buku terkait jihad dan khilafah. Munarman didakwa telah menggerakkan orang untuk melakukan tindakan teror dan membantu tindakan terorisme. Ia disebut menghadiri acara bayat kepada ISIS dan Abu Bakar al-Baghdadi di UIN Syarif Hidayatullah, acara tablik akbar FPI Makassar, dan seminar di UIN Sumatera Utara. Munarman juga disebut mengajak peserta forum UIN Sumatera Utara untuk mendukung ISIS. Jaksa penuntut umum sakit, sidang lanjutan kasus Jering ditunda. Tuntutan kasus Jering akan kembali digelar Jumat lusa. Sidang lanjutan atas terdakwa musisi Jering ditunda. Sidang ditunda lantaran salah satu jaksa penuntut umum sedang sakit. Lebih lanjut, pihak JPU meminta tambahan waktu dan akan menyiapkan tuntutan untuk terdakwa kasus pengancaman Jering Jumat lusa. Tadi sidang lebih kepada menyesuaikan lagi penjadwalan sidang, sehingga pembacaan tuntutan akan dibacakan hari Jumat
Jumat tanggal 18 Februari jam 10, dan kemudian kami dari penasihat hukum dan terdakwa itu diberikan kesempatan mengajukan pembelaan atau pledoi pada hari Selasa depan. Dan setelah itu hari Rabu berikutnya jaksa diberikan kesempatan untuk melakukan replik tanggapan terhadap pledoi kami, dan mungkin langsung duplik karena setelah itu Kamisnya akan putusan. Jadi ini adalah masa-masa yang cukup menentukan minggu-minggu ini. Dalam sidang sebelumnya, kasus Jering telah memasuki babak pemeriksaan saksi dari terlapor. Dalam kesempatan itu, saksi hadir memberikan keterangan yang sedianya meringankan terdakwa Jering. Terkait berbagai kasus yang menimpanya, Jering mengaku jera dan meminta maaf kepada sang istri. Ya, saya minta maaf sebesar-besarnya kepada istri saya, Madam Flaminora, karena saya sudah membuat hidupnya susah. Dari awal menikah sampai sekarang belum sempat menikmati yang namanya benar-benar honeymoon, udah keburu pandemi, mau bikin program bayi tabung keburu ketangkep. Ya gimana lagi, tapi semoga ini yang terakhir. Dan ya saya ingin menekankan, jadi istri saya itu bukannya dia tidak bisa ngasih tahu suami ya, kan mungkin ada beberapa pihak yang anggap Nora itu tipe-tipe istri yang cuek, nggak peduli sama suami, masa bodoh dengan suaminya. Justru sebaliknya, kami tuh sering banget di rumah tuh bertikai tentang kebiasaan saya ribut di medsos itu, dia nggak suka itu. Sidang Jering akan kembali bergulir Jumat mendatang dengan agenda tuntutan, dan Kamis pekan depan sedianya menjadi penentu dengan pembacaan tuntutan. Tim Liputan iNews melaporkan. Ratusan buruh menuntut pemerintah mencabut Permenaker nomor 2 tahun 2022 karena tidak berpihak kepada kaum buruh. Selengkapnya sesaat lagi.